Halo, selamat siang Tribuners. Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Asari. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai pernyataannya yang menyebut pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah selesai dan tinggal menunggu hasil akhir. Pernyataan itu sebelumnya dituliskan oleh Mahfud melalui platform X pada 16 Februari 2024 kemarin. Mahfud lantas menjelaskan bahwa pernyataan itu dimaksudkan pemungutan suara telah selesai pada 14 Februari 2024. Namun, tahapan pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara masih jauh dari selesai dan akan ada langkah hukum maupun langkah politik yang dipersiapkan. Ia mengklarifikasi pernyataannya itu melalui cuitan di akun X pada Minggu 18 Februari 2024. Mahfud pun menegaskan saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah dalam respons hasil pemilu, di mana berdasarkan hasil real count dan juga quick count menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka unggul. Selain itu, Mahfud juga membantah adanya perbedaan sikap yang dianggap bertentangan dengan calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut bahwa ada anomali dalam hasil pemilu 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk demokrasi. Mahfud pun menekankan bahwa tahapan pemilu 2024 ini belum selesai, serta masih akan ada langkah politik dan hukum untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga memberikan respons mengenai beredarnya isu perbedaan sikap dengan Capres Ganjar Pranowo dalam menyikapi Pilpres 2024. Mahfud membantah dirinya tak sejalan dengan Ganjar. Ia pun menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah dalam respons hasil pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud melalui cuitan di platform X pada Minggu 18 Februari 2024. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ganjar Pranowo menilai ada anomali dalam hasil quick count antara pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif di pemilu 2024 ini. Sebab perolehan suara Ganjar Mahfud rendah di sejumlah wilayah basis masa PDIP seperti di Jawa Tengah. Namun di sisi lain, hasil hitung cepat pemilu legislatif menunjukkan bahwa PDIP unggul secara nasional termasuk di wilayah-wilayah kandang banteng. Sementara itu melalui akun X-nya @Moh Mahfud MD, Mahfud menyampaikan bahwa pemilu sudah selesai. Hal ini lantas ramai menjadi sorotan publik. Mahfud pun menegaskan bahwa tahapan pemilu 2024 belum selesai, serta akan ada langkah politik dan juga hukum untuk memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo merespons soal perolehan suara PDIP yang unggul namun tidak sejalan dengan paslon yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Rudi pun menyinggung soal penyebab hal tersebut, salah satunya karena sikap simpatisan PDIP. Dia menyebut tidak sedikit simpatisan yang mengkampanyekan caleg PDIP namun tidak mengkampanyekan Ganjar dan juga Mahfud. Pengakuan itu disampaikan oleh Rudi di kediamannya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 17 Februari 2024. Ia pun mengaku kecewa dengan sikap para simpatisan sebab partainya sudah berpuluh-puluh tahun
merawat konstituen. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil real count KPU pada Minggu 18 Februari, PDIP meraup suara tertinggi dengan angka 42,19%. Sementara itu, untuk hasil suara paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP berada di angka terendah yakni 17,57%. Suara yang masuk ini ada sebanyak dari 548.354 dari 823.236 TPS atau sekitar 66,61%. Suaranya Pak Ganjar tidak signifikan. Ya kembali lagi ke semua. Saya tidak akan komentari yang macam-macam. Ya untuk perhitungan sementara quick count-nya seperti itu, ya kita menunggu aja hasil keputusan KPU yang resmi. Yang namanya kompetisi itu mesti ada yang juara, ada yang tidak. Ya kalau memang sudah ada pemenangnya keputusan KPU, ya apapun yang harus dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Kalau dari survei internal yang di DPC untuk Kota Solo legislatif seperti apa, Pak? Ya kira-kira 25 kursi ya, Pak. Artinya di Solo walaupun menang 02 yang Pilpres, tapi yang legislatif masih PDI masih unggul. Masih unggul, biarpun mohon maaf, biarpun tidak ada istilah money politik. Semua hanya pelayanan membantu kepentingan masyarakat umum, bukan orang per orang. Jadi tapi berkurang sedikit ya, Pak ya, dari 30. Berkurang dari 30 kurang 20 kurang 5 ya. Itu hal yang wajar bagi saya karena kader saya mengandalkan militansi caleg saya dan itu perintah saya. Tidak boleh ada money politik. Anak saya apa yo ora tok money politik, ngopo money politik, berarti kamu tidak sesuai dengan jargonmu lahir untuk melayani kan gitu. Kalau semua quick count dari DPC udah 100%, Pak. Ya kita 100%, 25 kursi lah, ya belum 100%, namun masih ada tambahan-tambahan lah. Kalau penyebabnya itu apa, Pak? Ya, menurunnya. ya penyebabnya ya dengan adanya bantuan sosial, BLT yang sudah ditransfer, lantas money politik itu kan kenceng sekali dan saya melarang, memang melarang saya. Tidak, kalau kamu memang disukai oleh rakyat ya kamu dipilih. Namun kamu door to door-nya kamu sampaikan apa yang akan kamu lakukan nanti setelah terpilih menjadi wakil rakyat. Itu aja pesan-pesan saya. Dan terus saya nggak kurang-kurang kok gembleng anak-anak saya. Kalau beredar isu ini, Pak, katanya kalau di dapilnya itu tidak menang 03, legislatifnya tidak dilantik itu. Lah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang toh. Berjuang, anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan saya ngomong juga dipercaya boleh tidak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajak H-1 dan H-2 dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya, Pak ya? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Nah, kalau tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok. Jebol semua kok untuk pilpresnya kok. Kalau yang di DPRD Kota Solo seperti apa, Pak? Apakah juga mengikuti itu atau mengikuti mana? Tidak dilantik juga yang legislatif atau? Oh, kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun kok. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa, Pak, yang mengaku itu, Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun
dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun karena targetnya. Demikian Viral News pada siang hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.